Halo, jumpa lagi bersama saya dalam pembahasan soal matematika, khususnya untuk materi kelas 7 sampai dengan kelas 9, dalam rangka persiapan ujian sekolah yang akan dihadapi oleh siswa-siswi tingkat akhir di jenjang SMP pada tahun pelajaran 2021-2022. Semoga pembahasan ini bermanfaat buat kita semuanya. Mari sama-sama kita simak video pembahasan berikut ini. Soal yang pertama, atau soal nomor 11, dari 30 siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Paskibra, terdapat 22 siswa membawa peci, 14 siswa membawa lencana burung Garuda, dan 4 siswa tidak membawa keduanya. Pertanyaannya adalah, banyaknya siswa yang membawa kedua benda tersebut adalah. Jika kita misalkan banyaknya siswa yang membawa peci dan lencana dengan X, untuk mengetahui nilai X, maka kita coba memakai diagram Venn. Seperti ini diagram Venn-nya, ada himpunan semesta, yang dimana di dalamnya terdapat himpunan peci dan juga lencana. Yaitu 12 kurang X ini adalah yang membawa peci saja, sedangkan X adalah yang membawa peci dan lencana. 14 kurang X adalah yang membawa lencana saja, sedangkan 4 yang berada di dalam semesta ini adalah siswa yang tidak membawa kedua benda tersebut. Maka pilihan jawaban A 4 siswa, 6 siswa, 8 siswa, 10 siswa yang tepat. Apakah pilihan jawaban A, B, C, ataukah D? Simak pembahasan berikut ini. Dari data yang ada, banyak siswa keseluruhan adalah 30 siswa. Sehingga jika digabungkan semua siswa hanya membawa peci, hanya membawa lencana, membawa peci juga lencana, dan tidak membawa peci ataupun lencana, maka terdapat jumlah siswa keseluruhannya mencapai 30 orang siswa. Lalu, proses pekerjaan berikutnya adalah 30 orang siswa atau semestanya sama dengan 22 kurang X atau yang membawa peci saja, ditambah dengan X atau yang membawa kedua-duanya, lalu ditambah dengan 14 dikurang X yang membawa lencana saja, dan ditambah dengan 4 yang tidak membawa kedua-duanya. Maka 40 dikurangi dengan X ini didapat dari 22 tambah 14 tambah 4 itu bernilai 40, sedangkan min X ditambah X itu nilainya 0, lalu terdapat di sini tersisanya adalah negatif X. Maka 30 sama dengan 40 kurang X, X sama dengan 40 dikurangi dengan 30, X sama dengan 10 orang. Sehingga yang membawa PC maupun lencana dalam kegiatan ekstrakurikuler Paskibra tersebut terdapat 10 orang siswa. Jawaban yang tepat ada di opsi D. Selanjutnya untuk soal nomor 12, perhatikan gambar berikut. Gambar ini terdapat sebuah segitiga yang dimana pertanyaannya adalah tentukan besar sudut KLM. 15 derajat, 30 derajat, 40 derajat, atau 60 derajat. Nah, kita tahu bahwa 6X tambah 20 atau sudut NKM dan juga MKL ini adalah sudut yang saling berpelurus yang harus mencapai 180 derajat. Sedangkan segitiga KML mempunyai 3 buah sudut yang ketika dijumlahkan maka harus mencapai 180 derajat. Simak pembahasan berikut ini. Sudut NKM adalah sudut pelurus. Sudut NKM adalah sudut pelurus. Sudut MKL sehingga harus mencapai 180 derajat. Maka sudut NKM tambah sudut MKL. Sudut MKL, KML, dan KLM adalah sudut dalam sebuah segitiga yang juga mencapai 180 derajat. Sudut NKM tambah sudut MKL, NKM ditambah sudut MKL sama dengan sudut MKL ditambah sudut KML ditambah sudut KLM. Sudut NKM sama dengan sudut KML ditambah sudut KLM. Maka 6X itu adalah besar sudut NKM yaitu 6X tambah 20 sama dengan 50 derajat adalah sudut KML tambah
sudut 4X yaitu sudut KLM. Maka suku sejenisnya kita pindah ruaskan atau kelompokkan menjadi 6X kurang 4X sama dengan 50 dikurangi dengan 20. Sehingga 2X sama dengan 30. 30 bagi 2, maka X sama dengan 15 derajat. Berapakah besar sudut KLM? Besar sudut KLM sama dengan 4X. Sama dengan 4 dikalikan dengan nilai X yaitu 15 derajat. Maka menghasilkan 60 derajat adalah besar sudut KLM. Pilihan jawaban yang tepat ada di option D. Nomor berikutnya nomor 13. Tentang tarif taksi. Dikatakan bahwa sebuah kota terdapat dua perusahaan taksi, yaitu taksi A dan taksi B. Perusahaan tersebut menawarkan tarif taksi seperti pada tabel di bawah ini. Terdapat taksi A dengan tarif awalnya 7.000, tarif pertamanya 9.500, tarif keduanya 12.000, tarif ketiganya 14.500, dan seterusnya hingga tarif yang ke-15. Lalu dari tabel di atas dikatakan bahwa penumpang taksi atau konsumen dapat memilih tarif taksi yang lebih murah. Yuni ingin pergi ke mall yang berjarak 15 km dari rumahnya. Agar diperoleh biaya yang lebih murah, taksi manakah yang sebaiknya akan digunakan oleh Yunia? A. Taksi A karena tarif taksi yang lebih murah. B. Taksi B lebih murah karena lebih kecil sehingga akan terus murah. C. Taksi A karena lebih murah Rp6.000. D. Taksi B karena lebih murah Rp4.000. Dalam kondisi soal ini, mari sama-sama simak pembahasan berikut ini. Pada tabel di atas, jika kita perhatikan tarif taksi A dan taksi B pada tabel, untuk setiap pertambahan kilometer, ongkos yang bertambah adalah tetap. Sehingga untuk taksi A, setiap kilometer bertambah 2.500 setiap kilometernya, yang diawali dari 7.000. Karena 7.000 ke 9.500, selisihnya adalah 2.500. Aturan yang digunakan sama dengan aturan pada barisan aritmetika, dengan suku pertama yaitu A sama dengan 7.000 dan nilai bedanya atau B sama dengan 2.500. Maka dapat kita menentukan urutan ke-15 dengan menggunakan rumus U15 sama dengan A tambah 14 dikalikan dengan B atau nilai bedanya sama dengan 7.000 adalah suku pertamanya, tambah 14 dikalikan dengan 2.500 adalah nilai bedanya. Maka dihasilkan 7.000 ditambah 35.000 sama dengan 42.000 adalah tarif yang ke-15 untuk taksi A. Sedangkan untuk taksi B, setiap kilometer bertambah 2.000, dari 10.000 ke 12.000 bertambah 2.000. Setiap kilometer yang diawali dari 10.000, maka aturan yang digunakan sama dengan aturan pada barisan aritmetika seperti pembahasan taksi A. Dengan suku pertamanya adalah 10.000 dan nilai bedanya adalah 2.000 untuk setiap sukunya. Sehingga urutan yang ke-15 didapat dari A tambah 14B atau 14 dikali B sama dengan 10.000 ditambah 14 dikali 2.000, maka 10.000 ditambah 28.000 sama dengan 38.000 adalah tarif ke-15-nya. Maka Yuni ketika bepergian ke mall untuk mendapatkan taksi yang lebih murah, pastinya Yuni akan memilih taksi B karena lebih murah Rp4.000 dibandingkan dengan taksi A. Oke, demikian pembahasan untuk soal tersebut. Kita lanjut ke soal berikutnya yaitu soal nomor 14. Perbandingan uang Andi dan Ina 3:5. Jumlah uang mereka Rp400.000. Sedangkan selisih uang keduanya adalah titik-titik. A. 80.000, B. 100.000, C. 150.000, D. 200.000. Perbandingan uang Andi dan Ina adalah 3:5. Perbandingan ini senilai dengan 3X berbanding 5X. Jadi kita misalkan uang Andi adalah 3X sedangkan uang Ina adalah 5X. Artinya uang Andi sebesar 3X rupiah sedangkan uang Ina sebesar 5X rupiah. Maka jumlah uang mereka adalah Rp400.000 sehingga berlaku 3X tambah 5X karena jumlah uang mereka sama dengan 400.000.
3X tambah 5X itu sama dengan 8X. 8X sama dengan 400.000. X sama dengan 400.000 dibagi 8. X sama dengan Rp50.000. Uang Andi didapat dari 3X sama dengan 3 kali Rp50.000 sama dengan Rp150.000. Sedangkan uang Ina didapat dari 5X sama dengan 5 kali Rp50.000 sama dengan Rp250.000. Berapakah selisih uang keduanya? Selisihnya didapat dari Rp250.000 dikurangi dengan Rp150.000 atau angka besar dikurangi dengan angka kecil, maka selisihnya adalah Rp100.000. Jawaban yang tepat ada di option B. Selanjutnya soal nomor 15. Dua dadu bersamaan sebanyak sekali. Peluang muncul mata dadu berjumlah 9 adalah titik-titik. A. 4/36, B. 5/36, C. 8/36, D. 9/36. Perhatikan pembahasannya. Teorema peluang terjadinya sebuah kejadian adalah banyaknya anggota kejadian dibandingkan dengan banyaknya anggota kejadian yang mungkin terjadi atau banyak anggota ruang sampel. Secara simbolik dapat kita tulis sebagai berikut. Maka, pada pelemparan dua buah dadu, hasil yang mungkin atau ruang sampelnya adalah mata dadu 11, 12, 13, dan seterusnya 5, 6, 6, 6. Sehingga banyak anggota ruang sampel atau NS sama dengan 36. Berikutnya, hasil yang diharapkan muncul mata dadu berjumlah 9 adalah 3,6, 4,5, 5,4, 6,3. Jadi ini kalau kita jumlahkan, semuanya berjumlah 9. 3 tambah 6, 9. 4 tambah 5, 9. 5 tambah 4, 9. 6 tambah 3 juga 9. Artinya bahwa yang mungkin muncul mata dadu berjumlah 9. Sehingga banyak anggota kejadian yang diharapkan atau jumlah anggota E sama dengan 4. Peluang muncul mata dadu berjumlah 9 adalah PE sama dengan NE per NS. PE sama dengan 4/36, 4/36, maka jawaban yang tepat adalah A, yaitu 4/36. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Sebidang tanah berbentuk trapesium sama kaki. Di bagian dalam akan dibuat kolam ikan yang sebangun dengan tanah tersebut. Di sekeliling kolam dibangun jalan setapak, maka luas jalan setapak tersebut adalah A. 216 meter persegi, B. 226 meter persegi, C. 236 meter persegi, D. 316 meter persegi. Simak pembahasannya. Untuk menghitung luas jalan, kita coba menghitung dari selisih luas tanah dan luas kolam. Tanah dan kolam sama. Bentuknya seperti apa? Trapesium sama kaki. Hanya ukurannya saja yang berbeda. Maka seperti pada gambar ini, terdapat sisi yang sejajarnya, ya, diberikan simbol X dan Y. Unsur-unsur pada gambar di atas yang belum diketahui adalah X dan Y, yang bisa kita hitung dengan menggunakan perbandingan sisi yang berkesesuaian. Ya. Gunakan teori perbandingan, X berbanding 15 sama dengan 36 berbanding Y, sama dengan 20/25. Maka X per 15 sama dengan 36 per Y sama dengan 4/5. Ini adalah sederhana dari 20/5, sama-sama dibagi dengan 5. Maka X per 15 sama dengan 4/5. X sama dengan 4/5 dikalikan dengan 15, maka X sama dengan 12. Artinya bahwa 15 dibagi 5 sama dengan 3, 3 kali 4 sama dengan 12. Lalu yang berikut untuk Y, 36 per Y sama dengan 4/5, maka Y sama dengan 5/4 dikali 36, 36 dibagi 4 itu sama dengan 9, 9 kali 5 sama dengan 45, maka Y sama dengan 45.
Lalu selanjutnya, luas trapesium adalah jumlah pasangan garis sejajar dikali jarak dua garis sejajar lalu dibagi 2. Atau luas trapesium sama dengan jumlah sisi sejajar dikalikan dengan tingginya dibagi dengan 2. Perhatikan di sini. Dengan memperhatikan data pada gambar di atas, maka DK, di sini kita bikin garis DK, sama dengan akar kuadrat. Kita gunakan teorema Pitagoras. Akar kuadrat dari 20 kuadrat sisi miringnya dikurangi dengan 12 kuadrat adalah alasnya. Sehingga 20 kuadrat adalah 400 dikurangi dengan 12 kuadrat 144. Maka 400 dikurangi dengan 144 itu sama dengan 256. Maka akar kuadrat dari 256 adalah 16. Sedangkan garis DT juga berbentuk segitiga siku-siku. Tingginya lalu alasnya 15 sedangkan sisi miringnya adalah 25. Maka garis DT sama dengan 25 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. 25 kuadrat itu adalah 625. Sedangkan 15 kuadrat 225. Maka 625 dikurangi dengan 225 itu adalah akar 400. Akar 400 sama dengan 20. Luas kolam. Nah, perhatikan luas kolamnya. Luas kolam didapat dari setengah dikali 12 tambah 36 dikali 16. Atau yang tadi disampaikan bahwa luas trapesium didapat dari jumlah sisi sejajar. Sisi sejajarnya adalah 36 dan 12. Lalu dikalikan dengan tinggi. Ini ya, 16 di sini karena di dalamnya ini kolam yang berwarna putih ini. Tingginya adalah 16. Lalu dibagi dengan 2 atau setengah kali 12 tambah 36 dikalikan dengan 16. Maka luas kolam sama dengan setengah kali 12 tambah 36, 48 dikalikan dengan 16. Lalu luas kolam sama dengan 384 atau 48 kita bagi dengan 2 hasilnya adalah 24. 24 dikalikan dengan 16 hasilnya adalah 384. Yang berikut adalah luas tanah. Luas tanah itu didapat dari setengah dikali 15 tambah 45. Jadi luas tanah berarti keseluruhannya ini adalah merupakan luas tanah. Jadi di bawahnya atau sisi sejajar yang di bawahnya 45 meter, sedangkan di atasnya adalah 15 meter. Jumlah sisi sejajarnya 15 tambah 45 dikali 20 dibagi dengan 2. Maka setengah dikali 60, 60 merupakan 15 tambah 45, dikalikan dengan 20, 60 dibagi 2 sama dengan 30, 30 dikali 20 sama dengan 600 meter persegi. Sehingga luas jalan atau yang berwarna hitam, kotak-kotak yang berwarna hitam ini saja didapat dari luas tanah atau luas keseluruhan dikurangi dengan luas kolam. Didapatlah jawaban 600 dikurangi dengan 384 sama dengan 216 meter persegi. Jawaban yang tepat ada di option A. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 18. Tanah pekarangan Pak Hasan berbentuk persegi panjang dengan panjang 24 meter dan lebar 18 meter. Di sekeliling tanah tersebut dipasang kawat sebagai pagar sebanyak 3 lapis. Panjang kawat yang diperlukan adalah titik-titik. Tanah yang dimiliki Pak Hasan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 24 meter dan lebarnya adalah 18 meter. Sehingga panjang kawat yang dibutuhkan untuk mengelilingi tanah tersebut satu kali adalah menggunakan konsep keliling persegi panjang. Ingat, keliling persegi panjang sama dengan 2P tambah 2L atau 2 kali panjang tambah lebar. Lalu selanjutnya, keliling sama dengan 2P tambah 2L. 2 kali 24 ukuran panjangnya ditambah 2 kali ukuran lebarnya 18. Maka 48 ditambah 36 keliling sama dengan 84 meter. Karena kawat yang mengelilingi tanah sebanyak 3 kali, maka panjang kawat yang dibutuhkan adalah
3 dikalikan dengan keliling tanah tersebut, yaitu 3 kali 84 sama dengan 252 meter. Jawaban yang tepat ada di option C, 252 meter. Selanjutnya untuk soal nomor 19, berkaitan dengan himpunan. Diketahui, himpunan semesta sama dengan X di mana 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 10. X adalah anggota bilangan asli. Sedangkan himpunan P, X di mana 1 kurang dari X kurang dari 6, X bilangan prima. Lalu himpunan Q, X di mana 1 kurang dari X kurang dari 9, X anggota bilangan genap. Diagram Venn untuk himpunan-himpunan di atas adalah apakah A, B, C, ataukah D? Simak pembahasannya berikut ini. Yang pertama adalah kita mendaftarkan terlebih dahulu anggota himpunan semesta, anggota himpunan P, juga anggota himpunan Q. Jika kita tulis anggota himpunan-himpunan yang disampaikan pada soal, maka anggotanya adalah sebagai berikut. Anggota himpunan semesta karena 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 10, maka 1 termasuk. Tetapi 10 tidak termasuk karena ada pembatasnya yaitu kurang dari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu himpunan P anggotanya 1 kurang dari X kurang dari 6. X bilangan prima. Bilangan prima itu bilangan yang habis dibagi dengan bilangan itu sendiri atau bilangan yang mempunyai 2 faktor saja atau bilangan yang hanya dapat dibagi dengan 1. Bilangan prima yaitu 2, 3, 5. Ini adalah merupakan anggota himpunan P. Sedangkan anggota himpunan Q yaitu bilangan genap. 1 kurang dari X kurang dari 9. Bilangan genap dimulai dari 2, 4, 6, 8. Karena kurang dari 9 berarti anggotanya sampai di 8. Untuk P irisan Q sama dengan 2. Irisan itu berarti anggota yang sama yang terdapat di anggota himpunan P maupun anggota himpunan Q. Maka pilihan yang sesuai adalah A. Oke, demikian untuk pembahasan soal nomor 19 dan kita lanjut ke soal terakhir yaitu soal nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Gambar berpola di atas berbentuk dari beberapa persegi. Banyak persegi pada gambar ketujuh adalah titik-titik. A21, B23, C29, D46. Pada pembahasannya, dengan memperhatikan gambar 1, banyak persegi ada 1. Gambar 2 ada 5. Gambar yang ketiga ada 9. Gambar yang ketujuh ada titik-titik persegi. Maka banyak persegi untuk setiap gambar mempunyai pola dan aturan pola. Ini seperti sama dengan aturan pada barisan aritmetika. Seperti pada soal-soal sebelumnya. Nilai A adalah suku pertamanya, sedangkan nilai B itu merupakan nilai beda antar setiap sukunya. Gambar Kn sama dengan suku Kn atau suku kesekian. Pertanyaan di sini adalah suku ke-7. UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Ini merupakan rumus untuk mendapatkan nilai suku ke-N pada barisan aritmetika. Gambar ke-7 sama dengan suku ke-7. U7 sama dengan 1 ditambah 7 kurang 1 dikali 4. U7 sama dengan 1 ditambah 6 kali 4. Maka U7 sama dengan 25. Yaitu 6 kali 4, 24 ditambah 1, 25. Sehingga jawaban yang tepat ada pada option B, yaitu 25. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, maka jangan lupa like, comment, and subscribe, juga share kepada teman-teman agar kita dapat berbagi ilmu kepada siapa saja. Demikian dan sampai jumpa untuk pembahasan soal